Agama tanpa cinta bukan lagi agama. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmat bagi seluruh alamin, bukan pembawa rahmat. Karena pembawa rahmat bisa terpisah dari rahmat, tapi beliau sendiri adalah rahmat bagi alamin. Maka pengikut Nabi kita yang sebenarnya adalah orang-orang yang menjadi rahmat di tengah-tengah saudaranya, di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah bangsanya, yang tidak berdiam di saat menyaksikan saudaranya dizalimi, tapi dia membela haknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Para hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mensyukuri para pejuang bangsa kita yang berjuang untuk memerdekakan negeri kita ini dari penjajahan asing hingga menjadi negara yang berdaulat dipimpin oleh anak-anak bangsa. Apabila kita mengenang para pejuang dahulu kala yang berjuang dengan air mata, darah, nyawa yang mereka persembahkan, sedangkan kita pada saat ini menikmatinya, tapi banyak dari kita yang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita menjaga kedaulatan negeri kita, menjaga kemerdekaan setiap anak bangsa kita, bukan hanya kemerdekaan perorangan hingga dapat berbuat apa yang dia mau sesuka hatinya dengan menimbulkan kerugian dan kerusakan, atau kemerdekaan satu kelompok dan golongan karena merasa diri mereka kuat. Kemerdekaan dalam Islam merupakan hak kemuliaan yang dijunjung tinggi, dan ini merupakan salah satu tujuan dari agama kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita semua bersama-sama. Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Ditujukan kepada semua umat manusia, apapun sukunya, bangsanya, warna kulitnya, status apapun dia, semua masuk dalam panggilan dan seruan Allah. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari pasangan pria dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, beraneka rupa, begitu pula dengan warna kulit yang berbeda-beda. Tujuannya bukan untuk saling membanggakan atau melecehkan, tapi tujuannya agar kalian saling mengenal hingga tumbuh rasa cinta di antara sesama anggota keluarga yang berasal dari ayah ibu yang sama, yang terikat dengan hubungan rahim yang sama,
yang diciptakan juga oleh Tuhan yang sama. Lalu Allah tegaskan bahwa dasar kemuliaan seseorang bukan karena warna kulitnya, bukan karena sukunya, bukan karena bangsanya, bukan karena nasabnya. Tapi inna akramakum indallahi atqakum, yang termulia dari kalian adalah orang yang paling bertakwa. Dan kalian tidak perlu mengagulkan diri kalian. Innallaha alimun khabir, sungguh Allah Maha tahu, baik yang sekecil-kecilnya maupun yang sebesar-besarnya dari apa yang kalian lakukan. Bahkan rahasia hati kalian semua diketahui oleh Allah. Maka Allah mengajak kita berlomba-lomba untuk betul-betul menjadi manusia yang mulia, yang mempersiapkan bekalnya bukan hanya untuk kehidupan dunia ini, tapi di saat dia kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada haji perpisahan beliau sebelum beliau kembali kepada Allah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna rabbakum wahid, sesungguhnya Tuhan kalian wahid la syarikalah, Tuhan yang Maha Esa. Wa inna abakum wahid, ayah kalian juga sama, tidak berbeda. Jadi kita semua merupakan anggota keluarga. La fadla li arabiyyin ala ajami, wala li ajami ala arabi, wala li abyad ala aswad, wala li aswad ala abyad, illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan keutamaan bagi seorang Arab atas non-Arab, bagi seorang non-Arab atas Arabnya, bagi yang berwarna putih atas orang yang berkulit hitam atau sebaliknya. Tapi kemuliaan kalian tergantung ketakwaan kalian kepada Allah. Oleh karena itu anak Nabi Nuh Allah tenggelamkan, binasakan di hadapan ayahnya. Istri Nuh dan Lut Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang akan dipisahkan dari suami mereka. Tapi Asia istri Fir'aun, karena dia beriman walaupun suaminya durjana, Allah masukkan dia ke tempat yang mulia di sisi Allah. Begitu juga Abu Lahab, paman Nabi, seorang durjana yang dicatat Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, tabbat yada abi lahab wa tab. Tapi putri beliau wanita yang beriman kepada Allah, wanita yang dimuliakan Allah. Begitu pula Abu Jahal merupakan manusia yang dilaknat oleh Allah, tapi putranya Ikrimah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Walid ibnul Mughirah merupakan manusia yang dikutuk oleh Allah. Allah sebutkan dalam dua surah dalam Al-Quran, baik suratul Qalam maupun surah Al-Muddathir. Tapi putra beliau Khalid ibnul Walid merupakan salah satu pahlawan Islam. Allah tidak melihat suku, tidak melihat bangsa, tidak melihat warna kulit. Oleh karena itu hadirin sekalian, dalam pandangan Allah, kalau seorang Habib keturunan Rasul memilih jalan kefasikan, akan dipisahkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah katakan kepada Nuh ketika dia memohon agar menyelamatkan anaknya, ahlinya dan darah dagingnya, Allah mengatakan innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Dia bukan ahlimu walaupun darah dagingmu, karena dia mengerjakan amal yang tidak baik. Allah satukan manusia tergantung iman dan amalnya. Kesetaraan yang betul-betul sama di antara manusia. Oleh karena itu Allah muliakan Bilal, seorang budak yang berkulit hitam, tempatkan di sisi Nabi sebagai sahabatnya. Allah muliakan Salman, di samping sebagai sahabat, Rasul mengangkatnya sebagai keluarganya. Oleh karena itu kesempatan terbuka bagi kita untuk berlomba-lomba meraih ampunan Allah dan meraih surga yang Allah janjikan. Tidak ada sama sekali diskriminasi atas golongan manapun, suku apapun, bangsa manapun. Allah jadikan kita sebagai orang yang mulia di muka bumi ini. Allah jadikan kita sebagai khalifah yang mengemban amanat, yang artinya memiliki pilihan. Setiap orang berhak memilih keyakinannya tanpa ada yang memaksa dirinya. Oleh karena itu ketika Nabi berdakwah, begitu pula para sahabat Nabi, keluarga Nabi, tidak ada satupun orang yang memaksa orang lain untuk pindah agama.
La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak dibenarkan memaksa orang untuk masuk ke dalam agama. Yang penting jelas mana yang hak, mana yang batil, itu kewajiban para ulama. Setelah dia menerima dakwah, dia menolak, itu menjadi pilihannya. Tidak boleh dipaksa untuk masuk ke dalam Islam. Sebagaimana tidak boleh dipaksa masuk ke dalam Islam, Islam juga menjaga hak-hak orang yang beriman. Allah mengharamkan mereka-mereka yang berani menyakiti, mengganggu kaum muslimin atau mengeluarkan dirinya dengan cara yang tidak benar. Ini merupakan hak setiap manusia. Tapi hak ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak membolimi satu sama lain. Kemerdekaan kamu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu kamu masuk wilayah orang lain, Allah ingatkan kamu untuk tidak mengganggu kemerdekaan orang lain. Apabila seorang menyalakan radio atau musik, bahkan Al-Quran, dia menyalakan Al-Quran di rumahnya, dia bebas selagi suara tersebut berada di seputar rumah. Tapi begitu keluar dari rumah, memasuki wilayah orang lain, dengan sendirinya orang lain memiliki kemerdekaan yang sama seperti kita. Allah perintahkan kita untuk menjaga hak-hak kita, tapi juga menjaga hak orang lain. Nah, kemerdekaan semacam ini belum kita rasakan. Kita terbebas dari penjajahan Belanda, penjajahan asing, tapi belum terbebas dari penjajahan sebahagian kita atas sebahagian yang lain. Oleh karena itu kita wajib terus memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita, kemerdekaan rakyat kita, hingga setiap orang memiliki hak yang sama, mempunyai kesempatan yang sama dalam pendidikan, dalam mendapatkan lapangan kehidupan. Mereka juga memiliki kemerdekaan dalam memberikan suaranya. Haram bagi seseorang untuk memaksa dirinya memilih seseorang. Kalau kemerdekaan ini kita junjung tinggi dan rakyat kita mendapatkan pendidikan yang sama sebagai pertanda akan kemuliaan mereka, niscaya hari ini sekalian bangsa kita akan mampu memilih seorang pemimpin yang baik dan cakap. Tapi karena kezaliman sebahagian orang, karena mereka merasa diri mereka kuat, merasa memiliki harta dan uang, maka hilanglah kemerdekaan hari ini sekalian rakyat kita. Dan ini kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya terkadang merasa heran terhadap mereka-mereka yang semangat bekerja keras untuk memperebutkan jabatan atau untuk memperpanjang jabatannya, padahal mereka tidak melaksanakan amanat Allah dengan sebaik-baiknya. Mereka beranggapan tidak akan dibangkitkan, mereka beranggapan tidak akan berdiri di hadapan Maliki Yaumiddin. Padahal contoh-contoh begitu banyak para penguasa yang lama berkuasa, baik di negeri kita maupun di negara yang lain. Satu persatu berjatuhan bertumbangan. Kemana perginya Syah Iran yang dulu orang sujud mencium telapak kakinya? Kemana perginya hari ini sekalian Bung Karno yang diangkat sebagai pemimpin seumur hidup? Berapa lama hidup di dunia? Begitu pula berapa lama masa kekuasaan Bapak Presiden Soeharto. Kebaikannya dicatat, keburukannya juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita melupakan. Setelah itu hari ini sekalian digantikan oleh B.J. Habibie yang dianggap sebagai seorang yang berpendidikan tinggi, tapi ternyata beliau tidak bertahan lama. Selanjutnya hari ini sekalian digantikan oleh seorang yang penglihatannya tidak sempurna. Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya mengangkat orang tersebut di antara kita semuanya. Satu persatu kemana perginya mereka hari ini sekalian? Yang jelas amal mereka terdapat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fi kitabin la yabillu wa la yansa. Rakyat telah lupa, tapi Allah tidak melupakan amalnya. Satu hari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam sedang berada di kemah dalam peperangan. Ketika itu beliau sebagai pengganti Utsman bin Affan sebagai Amirul Mukminin. Dia sedang menjahit sendalnya yang penuh tambalan di sana maupun di sini. Tahu-tahu masuk Ibnu Abbas, saudara sepupunya.
Beliau berkata kepada sepupunya, "Ma qimatu hadhihi ya Ibn Abbas?" Menurut kamu berapa nilai sendal saya ini? Dia bilang, "La qimata laha ya Amirul Mu'minin." Enggak ada harganya sama sekali. Kalau kamu berikan hadiah kepada orang lain, orang tidak akan menerima hadiahmu. Beliau mengatakan, "Wallahi lahiya ahabbu ilayya min imratikum hadhihi illa an uqima haqqan aw adfa'a batila." Demi Allah, sandal ini lebih saya hargai, lebih saya cintai daripada jabatan yang kalian berikan untuk saya, kecuali apabila saya menegakkan kebenaran dan memerangi kebatilan. Lalu bagaimana mereka yang berkuasa? Lalu mereka memanfaatkan kekuasaan mereka untuk kesenangan pribadi, mengumpulkan kekayaan, membuat banyak rakyat menderita. Bagaimana di saat mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagaimana orang-orang tua kita dulu memperjuangkan kemerdekaan negeri kita saat ini, kita wajib hadirin sekalian untuk melanjutkan perjuangan kita dengan menjaga kemerdekaan rakyat kita, saudara kita, negeri kita. Dimulai dari kita menjaga hak-hak orang lain, tidak menzalimi orang lain. Kita ingin hak kita dijaga, tapi kita zalimi orang lain, kita ganggu haknya. Dalam satu ceramah deklarasi yang diumumkan oleh Nabi kita Muhammad SAW pada haji perpisahan beliau, beliau berkata di tengah-tengah umat yang datang dari berbagai macam penjuru, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'rabakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha." Ingatlah, Allah telah mengharamkan darah sesama kalian, begitu pula harta sesama kalian, demikian pula kehormatan sesama kalian, sebagaimana Allah haramkan hari ini yang mulia, hari ke-10 bulan Dzulhijjah, di bulan yang diharamkan Allah, di negeri yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukan hanya berlaku untuk kaum muslimin. Darah, harta, kehormatan seorang non-muslim wajib untuk kita jaga. Kecuali dia melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak hadirin sekalian, yang mengganggu keamanan, atau dia menumpahkan darah saudaranya, maka dia dihukum atas kezalimannya, bukan karena dia berbeda agama dengan kita. Kalau betul-betul ini dijaga dan dijunjung tinggi, tidak mungkin orang-orang yang zalim akan merasa aman dan tenang. Tapi kalau orang yang zalim karena mereka mampu, mereka dibebaskan dari hukuman yang berat. Bahkan ada pengganti yang duduk di penjara menggantikan dirinya. Bahkan dia dapat menyaksikan pertandingan tenis di Wimbledon. Bayangkan coba hadirin sekalian, ini kecolongan yang luar biasa. Apakah kita akan terus hadirin sekalian membiarkan semua ini? Oleh karena itu setiap orang dari kita punya hak, punya kemerdekaan, punya kehormatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala junjung tinggi. Dalam satu hadis kursi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita firman Allah, bukan dalam Al-Quran tapi dalam hadis kursi. "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi." Saya ini pencipta kalian, pencipta alam semesta, mengharamkan perbuatan aniaya atas diriku terhadap hamba-hambaku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Aku jadikan kezaliman ini di antara sesama kalian haram hukumnya. Jangan kalian merasa berkuasa, merasa kaya raya, dapat menutup mulut orang lain, dapat membungkam kebenaran. Allah menyaksikan apa yang kalian perbuat. Fala tadzalamu, jangan kalian saling berbuat aniaya. Kalau Allah pencipta kita mengharamkan atas dirinya perbuatan aniaya, lalu bagaimana hari sekalian hamba-hambanya yang berbuat aniaya terhadap sesamanya? Kemerdekaan dalam Islam memiliki arti yang amat indah. Itulah merupakan tujuan dari ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Tapi disebabkan karena kaum muslimin tidak memahami apa itu kemerdekaan, akhirnya banyak kaum muslimin yang menyalahgunakan kemerdekaan mereka sesuka hati mereka, menimbulkan kerusakan, menimbulkan fitnah, menimbulkan perpecahan. Agama tanpa keadilan, agama tanpa cinta bukan lagi agama. Karena Nabi kita Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh al-alamin, bukan pembawa rahmat. Karena pembawa rahmat bisa terpisah dari rahmat.
tapi beliau sendiri adalah rahmat bagi al-alamin. Maka pengikut Nabi kita yang sebenarnya adalah orang-orang yang menjadi rahmat di tengah-tengah saudaranya, di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah bangsanya, yang tidak berdiam di saat menyaksikan saudaranya dizalimi, tapi dia membela haknya. Tidak seperti yang kita saksikan pada saat ini. Bagaimana kejahatan Zionis di Israel? Pembantaian terhadap rakyat sipil yang diharamkan dalam peperangan, terhadap wanita, anak-anak, bahkan seorang ibu baru mengambil seanaknya yang kembar dari rumah sakit, baru mendapatkan surat kelahiran, datang bom Israel jatuh di kepala mereka. Tidak kurang dari 30.000 yang mati, 60.000 orang yang luka-luka, 1,5 juta kehilangan tempat tinggal mereka. Saksikan hadirin sekalian, bagaimana sikap negara-negara Arab yang bersepadan dengan mereka. Saudi Arabia, Emirat Arab, Jordania, Mesir. Jangan hadirin sekalian beranggapan bahwa mereka akan mendapatkan dispensasi dari Allah. Mereka adalah orang-orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemimpin Arabnya, begitu juga bangsa Arab yang berpangku tangan menyaksikan saudara mereka di Palestina, orang-orang yang terkena laknat kutukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi alhamdulillah, saudara-saudara kita dari bangsa Indonesia menjadi pelopor membangun rumah sakit Indonesia di sepadan Israel, di wilayah Jabalia. Dan alhamdulillah pada saat ini hadirin sekalian, saudara-saudara kita sedang mempersiapkan untuk membangun rumah sakit ibu dan anak, untuk melayani ibu-ibu yang melahirkan anak mereka di tengah-tengah dentuman bom, rudal yang berjatuhan. Yang berpikir saudara kita hadirin sekalian. Dan sampai saat ini saudara kita, para dokter masih terdapat hadirin sekalian di Gaza untuk memberikan pertolongan. Ada dokter bedah syaraf, ada dokter hadirin sekalian recovery. Dokter-dokter yang masuk ini tidak gentar menghadapi kematian. Ini hadirin sekalian menggambarkan bahwa bangsa kita merupakan bangsa yang hidup, bangsa yang iman di hati mereka menyala-nyala. Saya teringat ketika saya berangkat bersama rombongan Mercy menuju Gaza, menuju Libanon. Saya berjumpa dengan tokoh-tokoh di Libanon. Mereka mengatakan, kami tidak sangka ternyata Indonesia yang begitu jauh. Mereka merupakan manusia-manusia yang memiliki rasa keadilan. Walaupun berbeda bangsa, tapi iman menyatukan mereka. Dan yang menyedihkan ketika bangsa Arab diam berpangku tangan, ternyata kita saksikan Korea berdemo. Kita saksikan Prancis juga berdemo. Negara-negara di Amerika Latin berdemo. Kita saksikan bahkan di Amerika orang-orang rela wisuda mereka digagalkan, dikeluarkan dari sekolah karena menentang kebiadaban Israel. Ini merupakan tanggung jawab kemanusiaan. Sebagaimana kita menolak kezaliman dari mereka, kita menolak kezaliman yang dilakukan orang Islam terhadap sesama saudara mereka. Jadi bukan kita menggunakan standar ganda, tapi kita membela hak-hak setiap orang. Oleh karena itu perlu umat Islam memahami apa itu kemerdekaan. Kemerdekaan dalam Islam bukan liberty, bukan independen, bukan juga freedom, bukan juga sovereign. Kalau sovereign menunjukkan kedaulatan, tapi kedaulatan Amerika dibangun di atas pembantaian penduduk aslinya. Kedaulatan Amerika dibangun di atas penganiayaan terhadap negara-negara kecil yang berada di bawah cengkramannya. Begitu juga hadirin sekalian, kata independen menunjukkan sikap tidak berpihak. Orang kalau tidak berpihak pada kebenaran, pasti mereka akan bergabung bersama kezaliman. Begitu juga arti freedom yang artinya kebebasan, apa saja yang kamu bisa lakukan. Kalau ini yang menjadi acuan kemerdekaan, di saat kita merdeka, kita bisa menzalimi orang lain. Begitu juga kata liberty, sebuah patung kemerdekaan yang dihadiahkan pemerintah Prancis untuk Amerika. Tapi lihat di balik semua ini hadirin sekalian, kejahatan tangan yang berlumuran darah. Sedangkan kemerdekaan negeri kita yang diperjuangkan oleh orang-orang tua kita, kemerdekaan yang murni hadirin sekalian. Tapi sayang, ketika kemerdekaan diserahkan kepada penerusnya, banyak dari mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan ini hingga menimbulkan kemunduran bagi bangsa kita. Sekarang kita tertinggal dari Filipina. SDM kita yang cerdik-cerdik produktivitasnya menurun, kalah dengan Filipina. Kemudian pendidikan kita UI dulu berada
di antara 10 besar. Sekarang UI tertinggal jauh di belakang. Karena apa? Karena bobroknya sistem pendidikan kita. Belum suap menyuap, hingga orang yang dapat masuk sekolah hanya orang-orang yang memiliki kemampuan. Sedangkan rakyat-rakyat jelata yang dulu bisa sekolah dengan baik, sekarang mereka hadirin sekalian mengalami kesulitan. Jangankan perguruan tinggi, untuk selesai SMA pun cukup berat. Setelah selesai, mereka tidak tahu harus kemana pergi. Bahkan banyak sarjana kita yang membawa Grab, hadirin sekalian. Padahal seharusnya mereka bisa berkontribusi dengan ilmu mereka. Maka mari bersama-sama esok kita memperingati hari kemerdekaan bangsa kita, negara kita yang ke-79. Mudah-mudahan kemerdekaan ini akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga setiap orang dari kita memiliki kemuliaan dan kehormatan yang dijaga, dilindungi oleh pemerintah kita yang mewakili keadilan Allah dan keadilan Islam. Tidak ada paksaan. Jangan seperti yang kita dengar kemarin, wanita kita yang mau mengibarkan bendera IKN diharuskan melepaskan jilbabnya. Saya heran luar biasa, di tengah-tengah hadirin sekalian mata manusia yang terbuka ada paksaan seperti ini. La haula wala quwwata illa billah. Ketika LGBT dibiarkan, ketika kondom dibagi-bagikan di tengah-tengah anak sekolah, apa tujuan dari semua ini? Apa kita akan mengundang azab Allah? Kita dengar gempa akan menghadapi mega quake. Indonesia pun hadirin sekalian bisa mengalami hal yang sama. Kalau terjadi, berarti karena dosa-dosa kita. Maka mari banyak-banyak kita bertaubat, beristighfar. Insya Allah bila datang azab, kita semua aman dan terlindungi. Dan doakan saudara-saudara kita semuanya. Dan bela orang-orang yang teraniaya. Insya Allah bangsa kita pada peringatan berikutnya akan menyaksikan perubahan ke arah yang positif dan signifikan. Tapi ingat, bukan melakukan teror, bukan melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan bagi bangsa kita, tapi kita berjuang demi keadilan kita mulai dari diri kita dan ajak saudara kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Wassalamu ala ahli baitika at-tayyibin wa sahabatika al-ghurril mayamin. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. يقول الله تبارك اسمه في محكم تنزيله مناديا عباده بالعودة والإنابة إليه بقوله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم انصر يا ربنا عبادك وإخواننا المظلومين المضطهدين في فلسطين وفي اليمن وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم يا ربنا دمر أعداءك من الصهاينة ومن حكام العرب الذين تواطؤوا معهم. اللهم دمرهم تدميرا وفرقهم تفريقا وشتتهم تشتيتا وألقي في قلوبهم الرعب وافعل بهم يا ربنا كما فعلت بقوم فرعون وقوم لوط وقوم صالح وقوم نوح.
اللهم يا ربنا آمن روعة المسلمين واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم واجعلهم قلبا واحدا ويدا واحدة على أعدائك وأعدائهم بحولك وقوتك يا رب العالمين. ربنا أفرغ عليهم الصبر وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين برحمتك وعزتك يا ذا الجبروت يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.